Shalom, puji Tuhan. Salam sehat buat kita semua. Bapak Ibu, saya bersyukur kita semua kembali bisa berjumpa dalam ibadah doa pada hari ini. Dan saya berharap kita boleh tetap setia dalam memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita membaca satu ayat di dalam Mazmur pasal 63 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, "Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu." Mari kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayapmu, jiwaku bersorak memuji engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi kasih setiamu. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi nama. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pujian ini mengatakan saat kita merenungkan kasih setia Tuhan, kita di situ menemukan bahwa Tuhan sungguh-sungguh menjadi penolong hidup kita. Dan Tuhan selalu menaungi kita dalam kepak sayapnya Tuhan, sehingga kita boleh bersorak-sorak, memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayapmu, jiwaku bersorak memuji engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi namamu. Kasih, haleluya. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi namamu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Bapa dalam surga, terima kasih kalau sampai saat ini Tuhan, kami bisa menikmati kembali kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Seperti firman Tuhan,
melalui pujian yang kami naikkan pada saat ini Tuhan. Bahwa kasih setiamu lebih dari hidup. Sehingga bibir kami Tuhan selalu rindu untuk boleh memuji dan memuliakan namamu. Bersorak bagi namamu. Tuhan, saat ini kami masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Biarlah kami boleh tinggal dalam persekutuan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kembali kita berjumpa dalam hari yang penuh dengan sukacita hari ini. Dan masih dalam bulan hati yang menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita ingat dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dalam kenyataan kehidupan kita sehari-hari, banyak orang Kristen yang mungkin menghadapi banyak tantangan, persoalan, masalah, kesulitan, kekurangan. Dan Bapak Ibu Saudara, itu bisa menyebabkan hidup menjadi berat dan hati menjadi tawar. Bahkan mungkin menjadi khawatir, depresi, bahkan menjadi stres. Tetapi puji Tuhan, di dalam Tuhan kita mendapatkan pengharapan. Di dalam Tuhan ada damai sejahtera. Di dalam Tuhan ada sukacita. Di dalam Tuhan ada ketenangan, ada sukacita, ada kebahagiaan yang Tuhan berikan. Dan satu hal yang harus kita lakukan adalah jadilah penyembah-penyembah yang benar. Amen. Bapak Ibu Saudara, menyembah dan beribadah itu sepertinya mirip ya. Tapi saya mau tunjukkan pada pagi hari ini bahwa ibadah itu sebenarnya adalah perbuatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Ibadah adalah menjauhi larangan ya. Artinya perbuatan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, penyembahan bukanlah sebuah tindakan. Penyembahan adalah bagaimana hati kita mengasihi, percaya, dan mau dekat dengan Tuhan. Berbeda kalau kita ibadah, kita datang di gereja, kita datang dalam persekutuan. Tapi kalau hati yang menyembah, sebelum kita melangkah pun, sesungguhnya kita sudah bisa masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau sampaikan satu ilustrasi kenapa orang ketika mengiring sama Tuhan kadang-kadang mereka menjadi tawar hati ke gereja, tapi pikiran mungkin rasanya seperti dibelenggu. Sehingga kadang-kadang ketika mereka pulang, mereka masih memikul beban yang berat. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, bukan hanya satu tindakan kita untuk melakukan kehendak Tuhan, tapi mari lebih dalam lagi, bawalah hati yang menyembah kepada Tuhan. Karena ketika kita datang, mungkin dengan beban, dengan masalah, waktu kita menyembah kepada Tuhan, disitulah kita boleh menerima kelegaan dan sukacita. Banyak orang merasa bahwa penyembahan itu adalah hal yang biasa. Tapi hari ini saya mau katakan penyembahan adalah satu hal yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Amen. Saya sangat bersukacita ketika menemukan atau membuat tema bagi kita dalam bulan-bulan ini tentang hati yang menyembah. Tahukah Bapak Ibu Saudara, hati yang menyembah itu sangat berharga dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Saya mau kasih cerita. Saya punya teman, ya, seorang ayah dari 3 putri. Ya. Satu ketika dia berjalan di sebuah mall bersama dengan istrinya. Dan ketika saat itu Bapak Ibu Saudara, tanpa disadari oleh ayahnya ini, anaknya yang masih kecil, mungkin usia 5 atau 7 tahun, dia berjalan dan berlari. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Anak ini terpisah jauh daripada orang tuanya. Dan Bapak Ibu Saudara, orang tuanya ketika menyadari ayah dan ibunya ini, suami istri ini, langsung bergegas. Mereka mencoba cari ke kiri, ke kanan, ke tempat yang dimungkin diduga anak itu akan berada.
anak ini hilang Bapak Ibu Saudara. Dan kita tahu orang tua yang kehilangan anak itu hatinya sangat galau ya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hanya oleh karena kemurahan Tuhan ya, akhirnya anak ini berhasil ditemukan lagi, dibantu dengan petugas yang ada di mall tersebut. Yang saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya orang tua yang pernah merasakan terpisah dengan anaknya, yang pernah mengalami hilang anaknya, ketika dia menemukan anaknya, menemukan kembali anaknya, itu sukacitanya luar biasa. Dan di balik itu Bapak Ibu Saudara, yang saya mau garis bawahi di sini adalah kasih sayang orang tua kepada anak itu akan bertambah. Orang tua ini akan lebih hati-hati menjaga anaknya supaya jangan hilang dari pengawasan matanya, supaya jangan mengalami kehilangan lagi. Nah saudara yang kasih Tuhan, itulah yang namanya penyembahan kepada Tuhan. Selama ini kalau kita tidak menghargai penyembahan, bisa saja penyembahan itu hilang dari kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, orang yang kehilangan penyembahan, dia akan galau. Dia akan berjalan dengan rasa kebingungan, dengan rasa ketakutan, dengan rasa kegelisahan. Tetapi ketika dia menemukan kembali sesuatu yang berharga dalam hidupnya, orang tua yang kehilangan anaknya, ketika dia menemukan anaknya kembali, dia memeluk anak itu. Mungkin kalau kemarin anaknya minta sesuatu, sekarang anak ini minta lagi, kemarin gak dikasih, sekarang pasti dikasih Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Dia menjadi merasa anak ini lebih berharga bagi orang tua ini. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara mau mengalami hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan, hargailah penyembahan kita kepada Tuhan. Saat kita menyembah kepada Tuhan, nikmati waktu demi waktu bersama dengan Tuhan. Hargai kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk bisa menyembah kepada Tuhan. Yesus telah melakukan karya yang tidak terkira bagi kita Bapak Ibu Saudara. Di dalam perjanjian lama ada yang namanya kemah bait suci, ya, kemah perjanjian. Di mana orang Israel ketika mau menyembah kepada Tuhan dibatasi, ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Pelataran itu berbicara tentang jiwa atau tubuh jasmani kita. Ruang kudus itu berbicara tentang jiwa kita. Wow, kita ketika nyanyi bersemangat, bergembira, bersukacita, itu jiwa Bapak Ibu Saudara. Itu belum masuk sampai ruang maha kudus. Memang ketika kita memuji Tuhan, gembira. Ketika kita menyembah Tuhan, mungkin kita merasakan hancur hati, kita menangis. Itu jiwa Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan berhenti di ruang maha kudus. Waktu Yesus mati, tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Menandakan Tuhan mau kita masuk ruang maha kudus. Kita masuk dalam penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Saya berharap Bapak Ibu Saudara, waktu yang Tuhan berikan bagi kita, umur yang masih diberikan sama kita, kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita, jangan disia-siakan. Jangan mencari yang lain yang sebenarnya tidak akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Dunia ini binasa. Kalau dunia mencoba menarik kita dengan gemerlapnya kemewahan, dengan kekayaan, dengan fasilitas, dengan kecanggihan, Tuhan tetap dia menawarkan satu yang paling utama dalam kehidupan manusia, yaitu kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Tinggallah terus dalam penyembahan kepada Tuhan. Masuklah lebih dalam penyembahan kepada Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Dan hargai, jangan sampai sesuatu yang mungkin ketika Bapak Ibu belum pernah merasakan itu hilang, mungkin itu sepertinya kurang berarti. Tapi kalau Bapak Ibu pernah merasakan ada sesuatu yang pernah hilang, dan akhirnya Bapak Ibu menemukan kembali yang hilang itu, Bapak Ibu bisa menghargai sesuatu tersebut. Dan saya berharap pujian, penyembahan kita kepada Tuhan
kita jaga baik-baik, dirawat baik-baik. Seperti orang tua, kalau anaknya yang tadi pernah hilang, maka kalau pergi kemana-mana anaknya selalu dituntun, selalu dipegang. Kalau anaknya apapun selalu dipikirkan yang terbaik. Demikian dalam hidup kita. Waktu kita mau menyembah Tuhan, maka kita berpikir bagaimana menyiapkan hati kita yang bersih. Bagaimana kita menyiapkan pikiran kita yang tenang. Bagaimana mulut kita bisa berkata-kata yang mulia, yang kudus. Dan dengan mulut yang sama, kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan kemuliaan Tuhan. Kata-kata kotor, kata-kata kasar, kata-kata negatif, kata-kata yang tidak membangun, jangan keluarkan itu. Tapi marilah persembahkan seluruh hidup kita hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Biarlah pada hari ini kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Bapa, kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepadamu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sekali lagi panggil nama Tuhan kita, Bapa. Haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Mari kita sembah Tuhan kita. Ku sembah Kau Tuhan. Di dalam roh sembah. Ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Sebab Allah kita adalah Allah yang setia. Dia akan menolong kita waktu kita mengalami kesesakan. Hari ini mari melihat keadaan hidup kita. Memang kita dihimpit dengan keadaan dunia yang susah. Kesulitan ekonomi, persoalan rumah tangga, hubungan di dalam keluarga, apapun pekerjaan bisa datang, menekan, membuat masalah yang besar bagi hidup kita. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, ingat bahwa semua itu bisa datang dalam hidup kita. Tapi Tuhan percaya kita mampu melewati itu semua. Dan satu hal yang kita harus pegang dengan kuat, warisan yang Tuhan berikan bagi kita adalah kita harus menyembah kepada Tuhan. Kita harus menyembah kepada Tuhan di dalam roh, agar hidup kita melekat kepada Tuhan, supaya kekuatan daripada Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Masalah bisa datang, yang sehat bisa sakit, yang kelihatannya baik-baik bisa ada masalah, yang ada bisa hilang, tetapi Tuhan setia.
Tuhan berkuasa untuk menolong kita, untuk menjaga hidup kita. Sembah Dia, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, sembah sambil kita memuji Tuhan. Kepadamu Fokus, untuk kemuliaan, pandang kepada Tuhan. namamu. Jika memang dirasa baik untuk memejamkan mata, pejamkan matamu, angkat tangan di hadapan Tuhan, sembah. Kami tahu Tuhan, ketika kami menyembah-Mu Tuhan, itu adalah satu hal yang berharga dalam hidup kami, satu hal yang penting, dan kami tidak mau kehilangan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak mau terpisah daripada Engkau. Apalagi kami tahu keadaan dunia yang sulit. Apalagi kami tahu banyak orang yang sudah menjadi tawar hati karena begitu beratnya persoalan hidup di dunia ini. Tuhan, kami mau tetap segar di dalam Engkau ya Bapa. Kami mau tetap berjalan dalam rencana-Mu Tuhan. Bahkan ketika kami ada masalah, kami tetap kuat. Ketika kami sakit, kami tetap percaya. Ketika kami kekurangan, kami tetap yakin. Kami tetap percaya, beriman kepada Tuhan. Haleluya. Bahwa Tuhan adalah tujuan hidup kami. Kami akan kembali kepada kekekalan. Kembali ke surga bersama dengan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Untuk kemuliaan nama-Mu ku sembah Kau, ku sembah Kau. Haleluya. Sembah. Mari serahkan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari kita akan menyembah Tuhan. Ada satu pujian yang mengatakan, ku bawa kepadamu oh Tuhan persembahan hidup kami. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Tuhan terimalah, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Sekali lagi dari awal, ku bawa kepadamu oh Tuhan, ku bawa kepadamu oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Haleluya. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tata. Dengan iman panggil nama Tuhan kita Yesus. Yesusku terima. Mari bersyukur korban syukur
Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Kalau kami boleh masuk dalam hadirat-Mu, kami boleh menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Seperti firman-Mu yang berkata, telah tiba dan datang sekarang. Bahwa Tuhan sedang menantikan penyembah-penyembah yang benar, penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, terimalah korban syukur kami kepadamu Tuhan. Kami tahu begitu banyak kemurahan Tuhan yang sudah kami terima dalam hidup kami. Tuhan, kami tidak mau kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kami, yaitu hati yang bisa menyembah kepada Tuhan. Karena ketika hati kami selalu menyembah kepada Tuhan, maka iman kami bertambah kuat untuk menghadapi tantangan yang ada dalam dunia kami ini Tuhan. Persoalan yang harus kami hadapi, semua dapat kami lewati dengan iman yang teguh di dalam Engkau. Karena hati yang menyembah kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang datang pada pagi hari. Ketika mereka menyembah Tuhan, Engkau tahu apa yang mereka perlukan. Engkau tahu keadaan-keadaan yang saat ini mereka sedang hadapi Tuhan. Satu hal yang kami yakin Tuhan, Engkau selalu siap. Engkau sangat bisa untuk menolong kami semua ya Bapa. Terimalah pujian dan sembah kami Tuhan. Biar Engkau boleh lihat hati kami sampai kedalaman hati kami. Hati kami sungguh-sungguh percaya, mengasihi Tuhan dan mau hidup dekat kepadamu. Tuhan, tolong bagi semua yang beraktivitas, yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaannya. Yang mengurus rumah tangga, Tuhan berkati rumah tangganya. Yang ada dalam pendidikan, sekolah, kuliah, berkati dengan hikmat, akal budi, kepintaran ya Bapa. Engkau mencukupi dengan berkat-berkat-Mu Tuhan buat setiap kebutuhan kami. Engkau memberikan kami tubuh yang sehat, kekuatan, perlindungan, dijauhkan dari wabah penyakit yang masih ada di sekitar kami. Tuhan, berikan pemerintahan yang baik bagi kami. Keadaan negara yang aman, negara yang stabil, keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat terjadi, menjadi berkat Tuhan bagi hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kehidupan kami semua boleh ada dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Tuhan, pakai setiap anak-anak Tuhan yang dipilih untuk menjadi pelayan Tuhan, agar kami boleh semakin hari lebih setia lagi kepada Tuhan, agar kami boleh selalu memberikan yang lebih baik lagi kepada Tuhan. Karena kami melihat kepada firman-Mu, apapun yang kami lakukan hanya untuk Tuhan dan bukan untuk seperti manusia ya Bapa. Tuhan, berkatilah pelayanan anak-anak Tuhan. Pakailah mereka menjadi terang dan garam dunia, agar banyak orang di sekitar kami boleh tertarik dan mencari Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami rindu Tuhan, mereka dimenangkan bagi nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, lepaskanlah segala belenggu, ikatan mereka Tuhan, intimidasi si jahat, rasa malu, rasa mungkin pikiran-pikiran yang menghalangi mereka untuk datang kepada Tuhan. Kami hancurkan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dengan pedang roh Tuhan, kami memutuskan setiap belenggu ini Tuhan, agar mereka dibebaskan, agar kerinduan itu bangkit dan muncul dalam hati mereka, untuk mereka datang menyembah kepada Tuhan. Semakin hari nama Tuhan ditinggikan, dan banyak jiwa boleh datang mengenal akan Engkau. Terima kasih Bapa, berkati pelayanan di gereja Sidang Jemaat Allah Palputih. Engkau perlengkapi, Engkau cukupi segala keperluan, baik pelayanan, baik apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan, gereja-Mu akan bertambah, bertumbuh untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi Bapa. Banyak orang mengalami lawatan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami berdoa untuk hari ini, untuk aktivitas kami selanjutnya. Kami serahkan dalam pimpinan-Mu. Kami percaya kami akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.